Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kita kembali lagi ke sesi TPL Ultra Talk, sebuah sesi yang khusus untuk membahas masalah-masalah yang ada di Ultra Series, baik itu internal maupun eksternal. Dan di video kali ini, admin bakal bahas sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di Ultra Series, yaitu tentang form terkuat di series yang malah penggunaannya nggak efektif atau jadi ampas, kena nerf. Ampas yang dimaksud itu ketika form ini dipaksa untuk menghadapi musuh yang lemah dan malah kewalahan atau bahkan kalah. Kalau dia kalah melawan musuh yang kuat, itu nggak bisa dibilang ampas. Itu wajar banget malah. Dari pandangan admin, fenomena form terkuat malah jadi ampas udah ada semenjak series Ultraman Orb. Orb Origin yang merupakan form original Ultraman Orb ternyata lebih kuat dari segi penggunaan kekuatan Ultraman. Bahkan dia bisa menggunakan elemen alam juga. Tapi Orb Origin bener-bener ampas ketika menghadapi Gurenki. Kan aneh aja, form sekuat ini malah jadi badut untuk melawan musuh yang gak jelas. Lalu di Ultraman Jit, form Royal Mega Master yang merupakan gabungan Kapsul Belial dan Ultraman King, ini juga ampas banget, kena nerf parah. Bayangin aja kekuatan Ultraman Belial dan Ultraman King itu digabungin, itu OP banget gak sih? Tapi Ultraman Jit malah sering menggunakan kapsul tambahan untuk melawan musuhnya. Jadi apa gunanya kekuatan Ultraman Belial dan Ultraman King kalau masih meminjam kekuatan Ultraman lain untuk finisher? Kalau di Ultraman RB nggak ada masalah sih, karena mereka menggunakan konsep fusion langsung antara Rosso dan Blue, dan kekuatannya digunakan dengan maksimal. Admin juga nggak nemuin Ultraman Rubu ampas, dia beneran OP. Ngelawan musuh yang kuat aja itu enteng banget nih Ultraman. Dan kalaupun ada yang jadi badut, dia nggak termasuk hitungan sih, soalnya kan kita bahas form. Sedangkan Ultraman Rubu sudah menjadi Ultraman yang baru. Lanjut di Ultraman Taiga. Kalau ini gimana ya? Admin kebanyakan skip sih nonton episodenya. Tapi dari yang admin lihat, formnya itu nggak ampas. Tapi masalahnya pembagian form yang nggak jelas. Ya ini pengaruhnya ke alur sih. Ultraman Taiga Photon Earth juga nggak ampas. Kekalahan dia karena memang musuhnya kuat-kuat. Tapi kalau Taiga Photon Earth pernah ngampas melawan musuh yang lemah, silahkan aja komentar di bawah. Karena admin banyak skip Ultraman Taiga. Next Ultraman Z. Form terakhir atau form terkuatnya adalah Delta Res Claw. Ada beberapa kali form ini terasa ampas. Contohnya ketika dia melawan Keimur Seijin. Yang buat gak enaknya lagi dan membuat dia terkesan ampas, Delta Res Claw terlalu mengandalkan Beliaro. Jadi seolah nggak punya kekuatan spesial. Tapi untungnya form Delta Res Claw ini masih diperlihatkan ke-OP-an dia tanpa Beliaro. Contohnya ketika melawan Barossa dan Five King. Tapi tetap aja kan, kok bisa form OP kayak gini masih kewalahan melawan musuh kaleng-kaleng dan malah bergantung dengan Beliaro. Dan yang terakhir sekaligus yang terparah menurut admin, kena nerf dan jadi badut, yaitu form Glitter Trigger Eternity di series Ultraman Trigger. Kenapa admin sebut yang paling parah? Pertama, Glitter Trigger Eternity disebut sebagai godlike form. Tapi setelah 3 kali penggunaan form ini jadi badut. Bahkan dia nggak bisa apa-apa saat melawan Mecha Musasin. Dia cuma kena hit beberapa kali dan tinung-tinung. Dan setelah itu yang memberikan damage yang banyak itu malah tim tempurnya. Kedua, saat melawan Megalotor, multitype yang menggunakan Circle Arms bisa memberikan damage, tapi Glitter Trigger nggak bisa. Bahkan sampai episode akhir, Glitter Trigger tetap pada keampasannya. Godlike form, tapi nggak bisa berbuat apa-apa melawan final boss. Tapi extra form yang cuma kekuatan murninya bisa ngalahin final boss. Itu logikanya gimana coba? Malah kalau kita lihat UGF TDC episode 2, Ultraman Z Gamma Future itu malah lebih cocok disebut sebagai godlike form daripada Glitter Trigger. Terus apa sih penyebab kok bisa form-form yang overpower ini jadi ampas? Udah gitu buat ngelawan Kroco aja harus menggunakan form terkuat. Dan ini terjadi di semua series yang admin sebutkan tadi, termasuk Ultraman X. Itu sebenarnya XZ juga agak ngampas. Nah, masalah utamanya itu adalah kecepatan muncul. Form terkuat mereka kebanyakan muncul di episode 14 atau 15. Ya 2/3 series itu udah muncul. Masih ada sekitar 10 episode lagi yang harus dilewati. Ngebuat ceritanya jadi masuk akal lah yang sulit. Dimunculin dari awal kecepatan menang, nggak seru. Dimunculin cuma jadi finisher juga aneh. Apalagi kalau nggak dimunculin sama sekali, makin aneh. Dibuat kewalahan tapi musuhnya Kroco, kelihatan kena nerf. Terus nggak mungkin juga kan tiap episode lawannya OP semua. Admin juga nggak terlalu mempermasalahkan ini, tapi bosen karena terkesan formulanya itu-itu aja. Yang paling ngeselin waktu Glitter Trigger melawan Mecha Musasin. Entah apa fungsinya, Glitter Trigger malah muncul. Padahal fokus episode waktu itu adalah Ignis. Dan nggak tahu kenapa dia jadi badut. Oh ya, Ultraman Jit juga tuh, penggunaan kapsulnya maksa. Kelihatan banget pengen jualan mainan. Kekuatan Ultraman Belial dan Ultraman King ternistakan. Untungnya di Ultraman Z, walaupun Delta Res Claw itu keseringan menggunakan Beliaro, tapi juga sering diperlihatkan ke-OP-annya tanpa Beliaro. Dan masih di batas wajar lah. Ultraman X dan Ultraman Orb itu juga wajar sih. Yang paling gak wajar itu ya Ultraman Jit dan juga Ultraman Trigger.
Nah, itu dia pembahasan kita tentang form yang katanya terkuat di series, tapi malah sering ampas. Permasalahan utamanya adalah kecepatan muncul. Coba aja munculnya di episode 20-an, pasti nggak bakalan jadi badut. Itu yang terjadi secara keseluruhan. Atau permasalahan kedua, terlalu maksa untuk jualan DX. Dan ini terjadi di Ultraman Jet. By the way, ini bukan hinaan ya, cuma kritik dan sekaligus mengeluarkan une-une. Kedepannya semoga Subaraya mikirlah untuk mengatasi hal ini. Jangan keseringan nerf, Anda bukan muntun soalnya. Oke, segini aja video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayoga Rizky 65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.